lahir di Granville, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada tanggal 9 Januari 1878. Dia lahir dari seorang ibu yang sangat religius, sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang pemabuk. Di sekolahnya juga, Watson terkenal sebagai anak yang tukang onar. Dikarenakan koneksi ibunya, pada tahun 1894, Watson keterima di Furman College. Pada tahun 1899, Watson mendapat gelar masternya. Ia belajar filsafat dan psikologi. Ia belajar dari Gordon B. Moore. Dan pada umur 25 tahun, pada tahun 1903, dia meraih gelar dokternya di University of Chicago dalam bidang psikologi. Watson juga mendirikan laboratorium binatang, dan disitulah terbentuk ide-ide tentang behavioristiknya. Pada usia 31, Watson sudah menjadi tokoh besar dalam psikologi Amerika. Watson sendiri sangat populer di kalangan mahasiswa Hopkins. Dia juga didedikasikan sebagai dosen paling tampan di universitas mereka. Pada awal karirnya di Hopkins, Watson mengusulkan untuk mempelajari tentang efek positif dan negatifnya dari alkohol dan film sex education terhadap remaja. Pihak universitas tidak menyukainya. Menurut mereka, itu terlalu berbahaya dan mereka mendesak untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Watson. Prinsip dan teori Watson, kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir pada kehidupan. Lalu, perilaku merupakan respon dari kondisi tersebut. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu. Kemudian, lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu sendiri yang akan mempelajari contoh tersebut. Pandangan utama Watson yaitu, pertama, psikologi mempelajari stimulus respon. Yang kedua, tidak mempercayai unsur keturunan. Ketiga, terhadap unsur yang objektif, psikologi harus menggunakan unsur yang empiris. Selanjutnya, konsep behaviorisme. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam kelompok keluarga behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, dan reaktif terhadap lingkungan stimulus tersebut. Kemudian, orang akan bereaksi terus-menerus jika dalam waktu yang cukup lama, berakibat perubahan pada perilaku individuan tersebut. Cara terjadinya proses belajar pada stimulus respon yaitu adanya unsur, yaitu dorongan, rangsangan, respon, dan penguat. Hasil penelitian Watson pada tahun 1920 cukup terkenal, yaitu mengenai bayi berusia 11 bulan yang bernama Albert. Mula-mula diperlihatkan seekor tikus putih yang tidak ditakuti oleh bayi tersebut. Kemudian di belakangnya diberi suara dentuman yang keras, yang menyebabkan rasa takut terkondisikan terhadap si tikus. Albert menganalisasikan rasa takutnya terhadap objek yang lain, contohnya seperti kelinci, jenggot Sinterklas, atau mantel yang berbulu. Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan suatu pendekatan yang tidak ada gunanya. Alasannya adalah jika psikologi dianggap sebagai ilmu, datanya harus dapat diukur dan diamati. Watson sendiri mempertahankan pendapatnya bahwa hanya dengan mempelajari yang dilakukan oleh manusia atau perilaku manusia yang memungkinkan ilmu psikologi menjadi ilmu yang objektif. Ia menolak pikiran sebagai subjek dan ia tetap mempertahankan bahwa pelaku adalah subjek. Khususnya, perilaku yang observasif atau yang berpotensi dapat diamati atau diukur dalam berbagai cara, contohnya seperti aktivitas manusia dan hewan. Penelitian Watson sempat terhenti disebabkan oleh istrinya Mary menemukan sebuah surat cinta dari Rosalind yang diberikan untuk Watson. Mary pun memberikan ultimatum kepada Watson untuk memilih antara dirinya dan memutuskan perselingkuhannya dengan Rosalind. Tetapi Watson memilih untuk menceraikan istrinya. Kemudian dia menikahi anak muridnya tersebut. Karena pernikahannya dengan anak muridnya tersebut, Watson dipecat oleh pihak universitas karena mereka menentang pernikahan tersebut. Namun dengan begitu, Watson tetap melanjutkan penelitian dan tulisannya. Pada pernikahan Watson dan Rosalind, mereka pun dikaruniai 2 orang anak.
Kemudian pada tahun 1935, Rosali meninggal, membuat Watson menjadi hancur. Ia mulai menyalahgunakan alkohol. Watson pensiun pada tahun 1946. Kemudian putranya William bunuh diri pada tahun 1954. Watson pun membakar hasil kerjanya pada tahun 1958. Tahun sebelum kematiannya, pada tahun 1957, Watson dianugerahi sebuah medali emas dari American Psychological Association atas partisipasinya dalam bidang psikologi. Akhir, Watson wafat di New York pada tanggal 25 September 1958 pada usianya yang ke-80 tahun. Itu saja dari video saya. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih.